Hai, kita ketemu di channel NBC HTN atau Haltabu nih. Kali ini tentang Uni Emirat Arab yang juga dikenal sebagai Persatuan Emirat Arab, yaitu adalah sebuah negara keamiran ya yang terletak di Asia Barat. Dan negara ini berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi dan memiliki perbatasan maritim di Teluk Persia dengan Qatar dan Iran ya. Ibu kota negara ini adalah Abu Dhabi, sementara Dubai merupakan kota yang paling padat penduduknya. Uni Emirat Arab adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 7 emirat, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Quwain. Setiap emirat diperintah oleh seorang sheikh ya, dan bersama-sama membentuk Dewan Federal yang tertinggi. Salah satu sheikh bertugas sebagai Presiden Uni Emirat Arab, dan pada tahun 2013 populasi negara ini mencapai 9,2 juta jiwa dengan 1,4 juta penduduk aslinya itu dan 7,8 juta ekspatriat. Perkiraan populasi Uni Emirat Arab pada tahun 2020 adalah sekitar 9,9 juta jiwa. Islam adalah agama resmi dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara ini. Pada saat video ini dibuat, Uni Emirat Arab memiliki cadangan minyak dan gas alam ya yang terbesar ke-7 di dunia. Pada awalnya, Zayed bin Sultan Al Nahyan, penguasa Abu Dhabi dan presiden pertama negara ini menggunakan pendapatan minyak ya untuk mengembangkan kesehatan, infrastruktur, dan juga pastinya pendidikan. Pada abad ke-21, negara ini mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas dan fokus pada sektor pariwisata dan bisnis. Pemerintah Uni Emirat Arab tidak memungut pajak penghasilan, tetapi ada pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai sebesar 5% yang diberlakukan pada tahun 2018. Selanjutnya, terdapat beberapa hal tabu, aturan, larangan, serta hal unik dan aneh yang ada atau pernah ada ya di Uni Emirat Arab. Dan poin pertamanya adalah hindari menyapa wanita. Jadi disarankan untuk menghindari menyapa bahkan berbicara dengan wanita ya, terutama wanita lokal, kecuali jika diperlukan. Jadi menatap wanita secara langsung atau mengganggu mereka itu dianggap tidak sopan dan pastinya tidak bagus untuk kita lakukan di Uni Emirat Arab. Oke, yang kedua, tidak boleh menggunakan mobil yang kotor. Jadi katanya mempunyai mobil yang kotor itu dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas ya dan merusak citra kota. Jadi ini tidak semua daerah di Uni Emirat Arab ya. Ini hanya di beberapa daerah, utamanya di kota. Nah, pelanggaran ini dapat dikenai denda sebesar 3.000 dirham atau kalau dirupiahkan itu sekitar 11 juta rupiah dan mobil dapat disita oleh pemerintah. Wow. Oke, yang ketiga, dilarang memeriksa ponsel orang lain. Nah, kayaknya semua negara ya seperti itu. Tapi di Uni Emirat Arab, kalau memeriksa ponsel orang lain itu dianggap ilegal dan dapat dikenai denda hingga 100.000 dirham. Kalau dirupiahkan sekitar 395 juta rupiah. Atau penjara selama 6 bulan. Oke, yang keempat, larangan mencuci mobil di beberapa tempat. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya ya, mengapa ada larangan seperti ini? Mengingat mencuci mobil adalah cara untuk menjaga mobil itu tetap bersih ya, karena memang di sana harus mobilnya itu bersih, tidak boleh kotor apalagi di kota. Nah, sebenarnya mencuci mobil bukanlah suatu masalah ya, tetapi Anda perlu memperhatikan dengan benar kalau berada di Uni Emirat Arab. Jadi jangan pernah mencuci mobil di area pemukiman atau menggunakan jasa mobil yang sembarangan ya atau ilegal. Aktivitas ini dianggap berbahaya bagi lingkungan. Jadi ini alasannya ya. Dan katanya sih merusak citra kota yang indah. Jadi kalau kita ke sana mungkin tidak pernah melihat atau jarang ya melihat mobil yang dicuci di depan rumah atau di dalam rumah. Mungkin mobil-mobil di sana itu akan dicuci di tempat pencucian mobil yang legal atau tempat pencucian mungkin ada di setiap perumahan ya, khusus untuk pencucian mobil. Karena katanya air kotor bekas mencuci mobil itu dapat mencemari jalan-jalan ya dan saluran air. Jadi lebih baik bawa mobil Anda itu ke fasilitas cuci mobil yang layak dan legal
seperti yang biasa ada di stasiun bensin atau tempat parkir di pusat perbelanjaan, biasanya seperti itu ya. Misalnya di mal-mal kalau di Indonesia ya ada ya, atau di tempat mana saja yang memang dikhususkan untuk pencucian mobil, seperti yang saya katakan tadi, misalnya ada di dalam perumahan ya, khusus untuk jasa pencucian mobil di dalam area pemukiman. Yang jelasnya di tempat cuci mobil yang layak ya, yang memiliki aliran khusus pencucian mobil. Yang kelima, hindari menggunakan bahasa kasar itu di media sosial atau di sosmed. Jadi meskipun tidak dilakukan secara langsung di depan umum, penggunaan kata-kata kasar atau makian di sosmed itu merupakan pelanggaran yang dilarang oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Penggunaan bahasa kasar yang digunakan itu dianggap sebagai pelecehan terhadap kehormatan dan kesopanan seseorang ya. Jadi kebijakan ini berlaku tidak hanya untuk kata-kata, tetapi juga postingan dalam bentuk emoji atau emoticon. Misalnya penggunaan emoji jari tengah itu dianggap sebagai tindakan yang tidak senonoh dan pelanggaran berupa penggunaan bahasa kasar atau pengiriman emoji itu yang dianggap tidak senonoh itu dapat dikenakan denda, dan dendanya itu sebesar 250.000 dirham, dan kalau dirupiahkan sekitar 989 juta rupiah, hampir 1 miliar, dan atau hukuman penjara bahkan deportasi bagi turis asing. Wow. Oke, yang keenam, kementerian unik di Uni Emirat Arab itu ada. Jadi mungkin di setiap negara memiliki kementerian-kementerian yang sesuai dengan kebutuhan negaranya, bahkan ada yang unik ya. Dan di Uni Emirat Arab ada 2 kementerian yang terdengar unik bagi telinga orang Indonesia atau mungkin telinga orang negara lain selain Uni Emirat Arab. 2 kementerian itu yaitu Kementerian Kebahagiaan dan Kementerian Toleransi. Nah, Kementerian Kebahagiaan itu katanya ditugaskan atau bertugas untuk menciptakan kepuasan sosial dan kebaikan ya. Sedangkan Kementerian Toleransi itu bertugas mempromosikan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat Uni Emirat Arab. Nah, sebenarnya 2 kementerian ini diperlukan juga di negara Indonesia ya. Dimana kalau kita lihat toleransi itu di masyarakat itu sudah mulai goyang. Ya mungkin karena saat sekarang ini sudah tidak ada P4 ya, yang kalau di zaman dulu itu ada P4 yang betul-betul kita diajarkan untuk bertoleransi, bagaimana caranya untuk berkehidupan bermasyarakat dan berkehidupan bernegara yang semestinya. Kita lihat saat sekarang ini banyak orang yang bertetangga yang bisa dibilang tidak saling tegur-menegur, bahkan tidak saling hormat menghormati. Bahkan ada tetangga yang dari pagi sampai malam itu membunyikan musik yang cukup keras di pemukiman padat penduduk. Oke, yang ketujuh itu aturan berpakaian. Jadi meskipun Uni Emirat Arab memiliki iklim yang panas ya, tapi hindarilah menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat. Pakaian ketat, transparan, rok atau celana pendek di atas lutut itu dan pakaian yang memperlihatkan perut, bahu atau punggung sangat tidak disarankan di Dubai ya. Ini kalau saya kutip dari sumber yang kami kutip, bahwa di Uni Emirat Arab ini aturan ini dikatakan di Dubai, bukan di kota lain, tapi saya rasa di semua negara di Uni Emirat Arab ya mungkin. Yang kedelapan, soal aturan meminta sumbangan atau penggalangan dana. Jadi katanya sih menggalangkan dana untuk tujuan amal itu bukanlah hal yang mudah ya dilakukan di Uni Emirat Arab. Seperti di negara kita kan gampang ya, kalau di Uni Emirat Arab itu agak sulit. Jadi sebelum melakukan penggalangan dana, Anda harus mengajukannya secara resmi ke Islamic Charity Affairs and Affairs. Aduh, susah banget nih disebutin nih. Jika permohonan Anda disetujui, Anda dapat mempublikasikan kegiatan penggalangan dana dan menerima sumbangan dari para donatur. Jadi penggalangan dana yang melanggar aturan di sana itu katanya akan dikenai denda, dan besaran denda akan ditentukan oleh lembaga terkait ya yang ini. Biasanya berkisar antara 250 dirham hingga 500.000 dirham, dan kalau kita rupiahkan itu sekitar 989 juta rupiah, dan katanya hingga 1,9 miliar rupiah. Selain itu, wisatawan yang melanggar aturan ini
katanya dapat dideportasi kembali ke negara asal mereka ya. Oke, yang kesembilan, Dubai sebagai destinasi utama di Uni Emirat Arab ya. Dan kita ketahui itu karena kalau orang Indonesia itu terkadang susah membedakan antara Uni Emirat Arab dan juga Dubai, karena ada beberapa orang juga yang mengira Dubai itu adalah sebuah negara di luar Uni Emirat Arab. Tapi faktanya Dubai merupakan kota terpadat ya, dan paling terkenal di Uni Emirat Arab. Bahkan orang biasanya itu lebih mengenal Dubai, seperti saya katakan tadi, daripada Uni Emirat Arab. Seperti halnya wisatawan asing ya, kalau tentang Indonesia itu lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Jadi Dubai juga menjadi destinasi yang paling dikenal di negara Uni Emirat Arab. Terkenal sebagai pusat tujuan wisata, Dubai menawarkan kemewahan dan keindahan di wilayah Jazirah Arab. Kota ini menjadi salah satu destinasi pariwisata paling populer ya di dunia, dan Dubai memiliki jumlah hotel bintang 5 terbanyak kedua di dunia, dan juga memiliki hotel bintang 7 pertama di dunia. Wow. Serta menjadi rumah bagi Burj Khalifa, yaitu bangunan yang biasa kita lihat ya, yang ini bangunan tertinggi di dunia. Oke, yang ke-10 soal penggunaan VPN. Nah, di Indonesia banyak nih yang pakai. Jadi menurut Undang-Undang Kejahatan Cyber Uni Emirat Arab, penggunaan VPN yang menggunakan alamat IP palsu ya, atau alamat pihak ketiga untuk melakukan kejahatan dapat dikenai denda. Itu dendanya antara 500.000 hingga 2 juta dirham. Nah, kalau kita rupiahkan itu sekitar 1,9 miliar rupiah ya, hingga 7,6 miliar rupiah. Wow. Jadi jika Anda menggunakan VPN untuk mengakses situs yang dibatasi atau terlibat dalam tindakan unduhan ilegal materi berhak cipta di sana, Anda berisiko didenda dengan jumlah besar yang sudah saya sebutkan tadi itu. Yang ke-11, kehadiran mobil mewah di Dubai. Jadi Dubai telah menjadi ikon kota modern ya dan mewah di Jazirah Arab. Selain bangunan-bangunannya yang bisa dibilang modern dan mewah, mobil-mobil di sana juga itu mewah-mewah loh, yang juga menjadi pemandangan umum di sana, utamanya di Dubai. Mereka mobil-mobil mewahnya itu dibilang mewah karena memang mereknya ya, misalnya BMW, Ferrari, McLaren, Audi, Aston Martin, Lamborghini, dan berbagai merek mobil mewah lainnya yang sering terlihat melintas di jalan-jalan di Uni Emirat Arab, utamanya di Dubai. Nah, mobil-mobil ini bukan hanya dimiliki oleh masyarakat Dubai ya untuk penggunaan sehari-hari, tetapi juga digunakan oleh pemerintah seperti mobil polisi dan mobil dinas lainnya. Dari hal ini membuat polisi di sana itu dijuluki sebagai polisi paling mewah di dunia. Oke, yang ke-12, larangan homoseksualitas. Jadi di Uni Emirat Arab, segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan homoseksualitas itu dilarang, dan pelanggarannya akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Yang ke-13, larangan makan dan minum di transportasi umum. Jadi aturan ini berlaku bagi semua orang, termasuk wisatawan yang ada di Uni Emirat Arab. Jadi dilarang makan dan minum ya di semua moda transportasi umum dan stasiunnya, termasuk di dalam kereta bawah tanah loh, bus atau bus, dan penyeberangan pejalan kaki. Pelanggaran aturan ini dapat dikenai denda sebesar 100 dirham atau sekitar 400.000 rupiah. Yang ke-14, larangan menyebarluaskan rumor atau bergosip. Jadi katanya di Uni Emirat Arab itu menyebarkan rumor dan gosip terutama melalui media sosial dapat dihukum dengan hukuman penjara ya hingga 3 tahun dan denda sebesar 1 juta dirham atau sekitar 3,9 miliar rupiah. Nah, emak-emak Indonesia mau tinggal di sana? Maaf, bercanda. Kebijakan ini diterapkan untuk menindak individu yang dianggap merusak kedamaian sosial. Selain itu, yang dianggap merusak ketertiban umum dan mengancam perdamaian nasional. Wow, itu sangat berbahaya itu. Kalau hanya bergosip, bisa merusak perdamaian nasional, bukan lokal ya. Nah, dikatakan juga hukuman yang sama juga berlaku bagi mereka yang membagikan foto dengan konten yang negatif. Oke, yang ke-15, soal hubungan intim yang terlarang. Walaupun Dubai sempat viral ya karena adanya pekerja seks yang dibayar ratusan juta dalam lingkaran Dubai Porta Potty. Akan tetapi secara umum di negara Uni Emirat Arab itu berhubungan intim yang terlarang atau tidak dengan pasangan yang sah adalah ilegal ya. Jadi sama dengan di negara kita ya.
dan bisa kena hukuman yang berat. Tapi kalau di Indonesia dapat hukuman yang berat ya, atau hukuman sosial saja ya di masyarakat. Bahkan Anda juga dilarang berbagi kamar hotel dengan orang yang bukan suami istri loh. Jadi buat Anda yang berencana bepergian dalam sebuah kelompok, perhatikan aturan ini ya di Uni Emirat Arab. Yang ke-16, larangan berciuman di tempat umum. Nah, tindakan seperti berciuman di tempat umum itu atau di depan umum atau selain berciuman itu seperti berpegangan tangan dianggap tabu di Dubai. Bahkan katanya pelanggar dapat ditangkap dan dipenjara. Oleh karena itu, jika Anda sedang transit dalam perjalanan bulan madu, lebih baik menahan diri untuk romantisan di depan umum di sana ya, walaupun itu Anda suami istri. Nah, ke-17, soal narkoba dan obat-obatan terlarang. Narkoba merupakan masalah serius di Uni Emirat Arab ya, dan katanya kalau Anda ketahuan membawa narkoba, Anda itu bisa dihukum mati atau mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Bahaya nih. Selain itu, ada banyak jenis obat-obatan yang dianggap ilegal di Dubai. Yang mungkin legal di negara kita atau di negara-negara lain ya, tapi di Dubai itu dianggap ilegal. Jadi sebelum membawa obat-obatan, pastikan untuk memeriksa ketentuan yang berlaku di sana. Seperti itu. Yang ke-18, larangan selama bulan Ramadan untuk makan, minum, dan merokok di depan umum. Walaupun itu Anda merokok di tempat yang sudah disediakan, jadi tetap dilarang sampai berbuka puasa. Yang ke-19, larangan mengambil gambar wanita tanpa izin. Jadi mengambil foto bangunan atau objek wisata di Dubai itu diperbolehkan. Tapi pastikan tidak ada wanita yang terekam tanpa izin dalam fotonya ya. Jadi di Dubai, mengambil foto orang, terutama wanita yang tanpa izin, dapat mengakibatkan hukuman penjara atau denda jika orang tersebut merasa tidak nyaman. Yang ke-20, larangan membunyikan klakson. Jadi membunyikan klakson di jalan umumnya dianggap tidak pantas ya dan dapat menarik perhatian orang. Jadi disarankan buat Anda, utamanya orang-orang Indonesia, jangan klakson-klakson di sana ya. Bukan Indonesia di sana. Tapi bisa klakson dalam hal keadaan darurat. 21. Tradisi mengucapkan salam di lift. Ketika memasuki lift yang penuh dengan orang asing, merupakan tradisi umum bagi penduduk setempat untuk mengucapkan salam. Jadi contohnya mengucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan salam-salam lainnya ya dengan suara yang pelan-pelan saja atau berbisik yang pastinya kedengaran. Oke, yang ke-22. Larangan rokok elektrik atau PEV di Uni Emirat Arab. Jadi hanya rokok biasa atau konvensional yang diizinkan ya di sana. Rokok elektrik atau PEV mungkin akan disita di perbatasan atau saat Anda tiba di bandara. Jadi nggak usah bawa ya, nggak usah bawa PEV kalau ke Uni Emirat Arab. Tapi hal ini pastinya tidak selamanya ya, mungkin di suatu masa yang akan datang akan dilegalkan. Yang ke-23, larangan cross dressing. Biasanya kalau lagi ada event cosplay di beberapa negara, kita akan melihat banyak cosplayer yang tak jarang ya melakukan cross dressing. Yang belum tahu, cross dressing itu adalah misalnya ya, pria mengenakan pakaian wanita atau wanita yang mengenakan pakaian pria yang merupakan cosplay. Namun hal ini dilarang di Dubai karena hukuman penjara akan menanti bila melakukan hal itu atau cosplay yang cross dressing. Oke, selanjutnya ke-24, larangan mabuk di tempat umum. Jadi mabuk di tempat umum tidak diperbolehkan di Uni Emirat Arab. Kalau di negara kita kan sebenarnya sih dilarang ya, tapi masih banyak yang melakukannya. Jadi meskipun alkohol tersedia di tempat-tempat berlisensi dan penduduk non-muslim dapat memperoleh lisensi minuman keras yang memungkinkan mereka itu untuk minum alkohol di rumah, akan tetapi minum alkohol di tempat umum adalah pelanggaran. Nah, selain itu, usia legal untuk minum alkohol adalah 18 tahun untuk wilayah Abu Dhabi dan 21 tahun di wilayah Dubai serta Emirat Utara, kecuali di Sharjah, di mana di Sharjah itu memiliki ketentuan atau aturan sendiri ya, yaitu minuman beralkohol adalah ilegal ya. Bahkan penumpang yang transit di Uni Emirat Arab itu katanya dapat ditangkap jika ditemukan dalam keadaan mabuk. Nah, itulah hal tabu dalam larangan atau aturan serta hal unik dan aneh ya di negara Uni Emirat Arab. Apabila ada yang belum kami sebutkan, coba tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di hal tabu nih lainnya.